Shalom saudara-saudara, kita ketemu lagi walaupun lewat Zoom sehingga nggak kelihatan wajah kita, nggak masing-masing. Pokoknya saya percaya semua kita cakep-cakep, cantik-cantik kalau ada ibu-ibu yang gabung. Baik, kita akan belajar lagi. Nah, sekarang kita akan khusus belajar soal kerajaan surga. Ya, Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Nah, saudara, kalau kita mendengar kata kerajaan, pasti kita langsung mikir sebuah istana, ya, sebuah kekuasaan, ada benteng. Oke, apa saja bisa muncul di benak kita soal kerajaan. Tapi kita akan bicara soal kerajaan surga. Dan ini sungguh luar biasa. Kepercayaan Tuhan atas kita itu nggak main-main. Oke. Nah, bagi saudara-saudara yang baru hari ini belajar tentang kerajaan surga ini, mari kita dipertajam lebih kuat lagi. Oke, kita nggak usah ragu-ragu bahwa Tuhan memberikan kerajaannya kepada kita. Tolong siapkan Lukas 12 ayat 32. Pak Roni boleh baca Lukas 12 ayat 32. Yang di rumah juga siap ya. Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Haleluya, haleluya. Saudara perhatikan kata, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Terus terang saudara, saya pertama kali belajar, maaf ya Tuhan, maaf. Saya tuh pikir ini pasti basa-basi. Kalau Papa memberkati kita, ya memang wajar. Kalau Papa menyembuhkan kita, ya puji Tuhan. Karena memang itu janjinya. Kalau Papa menolong kita, ya puji Tuhan. Memang itu janjinya, dia menolong. Ada banyak lagi yang lain. Tapi, kalau Papa telah, bukan akan loh saudara, telah berkenan memberikan kerajaannya kepada kita. Ada kata telah ya Pak Roni ya? Ya. Ya, berarti sudah. Oke, kita yakin kok Papa kita nggak pernah bohong. Betul tidak? Nggak mungkin dia bohong. Maka itu saya pertama mikir, ini basa-basi ini. Apalagi didahului dengan kalimat, jangan takut hai kamu kawanan kecil. Maaf, maaf. Karena sering sebagai anak-anak dibohongin orang tua kita, bukan? Waktu kita nangis, enggak, pokoknya minta, ya, nanti Papa belikan. Ya, setelah nangisnya diam, enggak dibelikan. Nah, ini diberikan kerajaan itu. Enggak main-main. Oke, saya beri contoh ya, saudara. Maaf ini, maaf. Kalau kita ingat negara Inggris, itu negara kerajaan loh. Nah, walaupun sistem kerajaan Inggris itu tidak, real, tidak nyata. Hanya simbol. Sebab yang berkuasa bukan ratu, tapi Perdana Menteri dan majelis permusyawaratan rakyatnya, MPR-nya begitu ya. Nah, sampai hari ini Ratu Elizabeth yang umurnya hampir 100 tahun sudah rela belum memberikan takhta kerajaannya kepada penggantinya. Ya, seharusnya Pangeran Charles. Tapi kalau lihat usianya juga sudah 70 tahun lebih, pasti jatuhnya ke Pangeran William, anaknya Charles. Nah, coba bayangkan sebuah kerajaan yang simbol saja. Ratu Elizabeth gak pernah mau menyerahkan tahtanya ke anaknya. Nah, di sini kita belajar, saudara, bagaimana Tuhan, Bapa di surga, rela. Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaannya itu. Roh Kudus tolong kami, karena kalau Roh Kudus tidak menyentuh, menjamah hati kami, terus terang buat kami itu nggak percaya kalau Bapa di surga itu berkenan memberikan kerajaan itu kepada kami ini. Jujur Tuhan. Tapi hari ini kami mau belajar. Maka itu berikan hatimu kepada kami, supaya kami itu bisa gampang nangkep dan percaya apa yang Tuhan katakan. Terima kasih Bapa, kami minta ini dalam nama Yesus. Kembali saya tanya,
setelah kita baca ayat ini, masuk akal nggak sih? Kalau kita ini telah diberikan kerajaannya. Nggak main-main loh saudara. Maka itu rekan-rekan hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus. Kalau di dalam masa yang susah COVID-19 ini, hidup makin berat. Banyak orang begitu. Enggak. Kalau kita tahu, kita ini diberi kerajaannya. Maka itu, kalau ada di antara kita, masih sibuk bergumul hanya untuk berkat. Perkara-perkara jasmani, uang, pakaian, motor, mobil, maaf. Aduh. Setelah kita baca firman ini, ayo kita berubah saudara. Papa telah berkenan memberikan kerajaannya itu kepada kita. Oke, kita tinggal dulu ayat ini. Kita buka Lukas 22 ayat 29. Nah, ini luar biasa. Menjelang hari-hari terakhir pelayanan Tuhan Yesus, tiba-tiba ada perubahan yang dia katakan di Lukas 12 ini. Lukas 22 ayat 29. Kaget saudara. Kaget. Ya Pak Roni. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Oh Tuhan Yesus, ampuni kami. Kalau iman kami, pengenalan kami kepada Tuhan belum sempurna. Tapi biar lewat pelajaran hari ini kami diubahkan dan kami disadarkan siapa kami di mata Tuhan. Saudara, saya ulangi dikit Lukas 12 tadi. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, minoritas. Jangan takut. Berarti kita sedang takut. Apa jaminannya supaya kita tidak takut? Jaminannya adalah, aduh luar biasa. Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Ya sudah, kita nggak usah takut lagi. Oke? Nah, Lukas 22 menjelang hari-hari terakhir pelayanannya di dunia, tata Tuhan Yesus merubah, meningkat lagi. Dan aku, kembali tensesnya pas perfect tense, bukan akan, telah. Dan aku telah. Luar biasa. Telah apa? Menentukan hak-hak kerajaan itu bagi kamu. Coba masing-masing kita merenung sejenak. Apa arti kata menentukan hak-hak kerajaan? Apa kata lain menentukan hak-hak kerajaan? Punya otoritas. Betul nggak? Punya wewenang, punya kedaulatan. Oh Tuhan Yesus luar biasa. Sampai hari ini masih cukup banyak kesultanan-kesultanan, kerajaan-kerajaan di Indonesia. Masih banyak. Di Ternate ada, di Maluku ada, saudara. Di Sulawesi ada. Oke? Di Jawa paling banyak. Di Sumatera masih ada juga. Di Kalimantan masih ada. Ya. Nah, keturunan Sultan Tenggarong misalnya. Tapi kan kerajaan itu sudah nggak eksis. Cuma simbol saja, sejarah. Warisan budaya. Tapi Tuhan Yesus yang ngomong loh. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, bagi kita. Sebatas apa, seluas apa hak kerajaannya? Saudara baca. Coba Pak Roni ulangi kalimat terakhir. Sebesar apa hak-hak kerajaan yang Tuhan Yesus tentukan bagi kita? Kalimat terakhir ayat 29 Lukas 22. Seperti Bapakku menentukannya bagiku. Wih, saudara sadar gak sih ini? Harusnya kita melompat. Oh ya, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku hak kerajaan itu. Oke, berarti otoritas kerajaan, hak-hak kerajaan yang kita terima sebagai gerejanya, sebagai mempelai perempuan Kristus, itu sama nggak dengan yang Kristus Yesus miliki, saudara? Tolong Pak Roni mewakili jawabannya. Sama.
Loh saudara, ini loh faktanya. Kita ini punya hak-hak kerajaan yang sama dengan Tuhan Yesus. Maka itu ayo saudara, dalam kondisi seperti ini, kita hidup gunakan otoritas hak kerajaan ini. Jangan kita mentalnya, aduh Tuhan aku gak berdaya, kami ini miskin Tuhan, jemaat kami ini minus Tuhan, aduh Tuhan susah sekali hidup ini, apalagi masa seperti ini, gak boleh kumpul di gereja jemaat, kami tuh gak ada persembahan. Maaf ya saudara, maaf, saya cuma cerita. Ayo mental kita berubah mulai hari ini. Mental raja, punya mental kerajaan. Ini harus kita ubah dalam hidup kita. Ayo berubah ya saudara, nggak main-main. Maka itu doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Kenapa bumi bisa jadi seperti surga? Ya karena ada raja-rajanya di bumi, yaitu kita ini. Jadi saya ulangi Lukas 12:32. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Wih, dikasih kerajaan loh saudara. Lukas 22:29. Dan aku menentukan harga kerajaan bagimu, sama seperti yang Bapa tentukan bagiku. Itu semua kurang apa hidup ini? Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka itu dalam masa seperti ini, aduh jangan takut saudara, jangan takut. Nah contoh ya saudara, maaf ini. Ini banyak orang berkata, aduh nganggur. Tapi hari ini, saya sudah khotbah 5 kali ini. 5 sesi, lewat telepon. Keren gak itu? Jadi ini yang kita kerjakan. Jadi saya nggak nganggur. Tiap hari saya khotbah dan dikirim. Wah, banyak orang yang minta. Jadi kesibukan saya tiap hari ngirimin khotbah-khotbah saya ke banyak link. Wah, nggak tahu berapa ratus. Maka itu, ini saya punya 4 nomor HP. Saya cuma cerita ya saudara, jangan mikir macam-macam. Nah kemarin salah satu nomor HP saya ini yang saya pakai. Maka itu saya bilang Pak Roni biar saya yang telepon. Kenapa? Saya ternyata dapat 1000 menit gratis. Lah 1000 menit itu mau ngomong sampai domble, sampai noer, nggak habis-habis. Kenapa saya bisa dapat? Karena begini saudara. Saya terlambat. Harusnya saya ini bayar handphone saya ini tanggal 26 April. Maka itu sejak hari itu ini kok HP kok nggak bisa dibuat telepon, tapi internet masih jalan. Nah anak saya yang kerja di Gerapari, yang di Nabire ini saya telepon. Coba nak kamu cek teleponnya papa ini kena apa? Dia tertawa. Pak, papa ini belum bayar. Loh, tapi belum bayar kok internet bisa jalan? Iya, paket datanya masih banyak, tapi pulsanya. Ya udah, coba kamu cek nak, berapa bayarnya? Saudara waktu dia cek yang kaget dia. Dia tanya, papa ini telepon kemana aja? Maaf ya, ini satu nomor yang saya pakai. 2.600.000 sekian. Nah logikanya dalam keadaan nganggur, ternyata makin banyak pulsanya. Yaitu saya pakai telepon ke sana, kirim video, saya khotbah. Nah karena bayar 2.600.000 sekian, saya dapat bonus 1000 menit gratis. Ya ini saya pakai telepon ini. Tadi waktu Pak Roni telepon bilang, biar saya aja yang telepon karena 1000 menit loh. Nah ini baru dipakai berapa ini? 60 menit kali 2. Lah 1000 menitnya kapan habisnya? Oke, ini contoh. Jadi saya itu nggak nganggur dalam keadaan seperti ini. Gereja di Amerika minta saya khotbah, saya kirimkan. Walaupun sulit ngirimnya. Kemarin itu gereja Las Vegas minta saya khotbah. Untuk 30 menit harus dipotong jadi 8. Baru bisa terkirim. Karena internet di Nabire susah sekali. Jadi saudara, karena kita hidup sebagai raja-raja yang punya otoritas. Ayo kita hidup sebagai anak raja. Nggak usah takut. Jadi kita diberi otoritas untuk memerintah. Nah dengan sikap yang demikian ini, saya tanya kepada saudara. Kira-kira setan-setan takut gak? Kalau kita hidup menggunakan otoritas kerajaan ini. Pasti takut. Oke, saya lanjutkan dulu. Wahyu 1 ayat 6. Nah ini maaf ya.
ada terjemahan yang salah. Kalau saudara masih punya Alkitab bahasa Jawa terjemahan lama, jangan yang baru. Saudara ada Alkitab bahasa Inggris, ternyata ada perbedaan. Nah tolong kalau saudara punya Alkitab bahasa Indonesia terjemahan macam-macam, ada banyak ya. Indonesia punya 9 terjemahan Alkitab bahasa Indonesia. Oke, Wahyu 1 ayat 6 Pak Roni. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah. Nah, Bapaknya, ya. bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Nah, saudara, bahasa Indonesia berkata, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam. Ternyata itu salah. Bukan membuat kita menjadi suatu kerajaan. Bahasa Inggrisnya, He has made us kings. Raja-raja dan imam-imam. Jadi bukan kerajaan. Wahyu 5 ayat 10. Wahyu 5 ayat 10 Pak Roni. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Nah, hebat enggak? Jadi penerjemahnya mungkin orang Jawa mau diperhalus. Masa sih kita jadi raja? Nah, oke lah. Tapi artinya dia yang telah membuat kita jadi raja-raja dan imam-imam, maka dia membuat kita memerintah sebagai raja di bumi. Begitu toh Pak Roni kalimat terakhirnya. Coba ulangi ayat 10, kalimat terakhir Wahyu 5. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Nah, saudara dan saya memerintah sebagai raja. Maka itu jangan berambisi jadi camat, jadi gubernur, jadi bupati. Ya, tunggu. Kita ditetapkan menjadi raja, memerintah sebagai raja di bumi. Maaf, jangan berkata, itu basa-basi. Enggak. Bapak kita kalau berjanji itu setia, janjinya iya dan amin. Maka itu kita punya otoritas raja sekarang ini untuk menyatakan si iblis itu sudah dikalahkan. Oke, Wahyu 11 ayat 15. Wahyu 11 ayat yang ke-15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Dia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Luar biasa. Pemerintahan atas dunia akan dipegang oleh Dia dan Kristusnya. Maka Dia akan memerintah selama-lamanya di bumi sebagai raja. Nah, saudara ingat, Yesus memerintah sebagai raja di bumi itu enggak sendiri loh. Kita diajak memerintah bersama dengan Dia. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca, Lukas 12:32, Lukas 22:29, Wahyu 1 ayat yang ke-6, Wahyu 5 ayat yang ke-10. Maka klimaksnya di Wahyu 11 ayat 15. Malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya. Maaf ya saudara, hampir semua hamba Tuhan kalau khotbah akhir zaman, yang dibahas malaikat pertama, malaikat kedua, malaikat ketiga, isinya hukuman semua dan menakutkan. Memang itu ngeri. Tapi hampir tidak ada pendeta khotbah akhir zaman tentang malaikat ke-7. Padahal malaikat ke-7 ini yang terakhir. Nah, saya dulu waktu masih kecil di desa, ya seneng lihat wayang kulit. Tapi nggak mau dari awal, ngantuk. Tunggu terakhir. Masih ingat ya, kalau kita lihat wayang kulit, kenapa terakhir itu goro-goronya? Itu klimaksnya. Lo bayangkan, mulai jam 10 loh saudara, sampai jam 4 pagi. Maka itu dalang-dalang zaman dulu itu, pendeta kalah semua. Ngomong terus berapa jam itu, sindenya juga hebat. Terus dalangnya bisa ganti-ganti suara. Keren ya, saya masih ingat waktu masih kecil dulu. Nah, malaikat ke-7 ini yang terakhir. Ini klimaksnya. Nanti akhirnya dunia itu akan jadi apa? Ternyata Yesus Kristus akan memerintah di bumi sebagai raja untuk selama-lamanya. Dan ingat, Dia nggak mau sendiri memerintah.
Dia mengajak kita, gerejanya ini, memerintah bersama dengan dia. Wah, ini keren sekali. Maka itu saudara, mulai hari ini posisikan diri kita sebagai raja-raja yang punya otoritas dalam kehidupan kita. Kalau kita mengerti konsep ini, kita hidupi konsep ini sebagai raja. Hidup ini indah, hidup ini menyenangkan, hidup ini luar biasa. Memerintah sebagai raja bersama dengan dia. Amin. Wah, ini dahsyat sekali. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana konsep raja ini? Bukan berarti jangan ya seperti akhir Desember, awal Januari, tiba-tiba aja muncul kerajaan-kerajaan. Ada Sunda Empire, ada apa lagi tuh yang lain-lain. Ya ampun, lucu-lucu sekali nih orang-orang. Bukan begitu. Nah, yang Tuhan inginkan, kita menjadi sahabat raja. Kita punya otoritas untuk memerintah bersama raja itu. Oke, kita belajar dari hidup Abraham. Bagaimana Tuhan menghargai Abraham sebagai orang yang hebat. Coba para ini buka Kejadian pasal yang ke-18. Mulai ayat ke-16. Kejadian 18 ayat 16. Coba baca dulu judulnya Pak Roni. Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Nah, maaf ya saudara. Ternyata sampai selesainya perikop ini, Abraham gak ada doa sepatah kata pun. Tapi kenapa penerjemah Alkitab bahasa Indonesia menurut judulnya doa syafaat Abraham untuk Sodom? Yaitu karena tradisi agamawi. Gak ada doa. Baca nanti setelah sesi ini berakhir. Yang ada adalah tawar-menawar. Tuhan, masa kalau ada 50 orang benar, akan kehukum bersama orang-orang tidak benar? Angkanya turun 45, 40, 30, 20. Nah, orang Jawa bilang ngenyang kok neritil. Nawar kok 1000. Kira-kira kalau kita punya toko, ada langganan datang nawarin begitu capek. Nah, Abraham nawarnya sedikit-sedikit, tapi Papa menghargai. Kenapa? Baca ayat 16-nya. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Ya. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Ya, kalau saudara baca ayat 1-nya ditulis bahwa hari itu Abraham lagi santai di bawah pontar bantin di depan pintu kemahnya. Tahu-tahu Tuhan Yahweh datang bersama 2 malaikatnya. Itu disebut mereka. Nah, di perikop pertama Yahweh Tuhan memberikan berita. Istrimu yang disebut mandul itu tahun depan akan melahirkan. Oh, Sarah tertawa. Nah, selesai tugas pertama, lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ menuju ke arah Sodom. Nah, sebagai orang timur, ya Abraham punya tamu terhormat, pasti ngantar. Semua kita loh saudara, kalau kita punya tamu, nggak pantas bukan? Kalau tamunya keluar kita masih di dalam rumah, nggak sopan bukan? Nah, Abraham mengantarkan tamu-tamunya ikut keluar. Sudah toh? Berangkat. Tapi lihat ayat 17. Berpikirlah Tuhan. Nah, stop. Stop dulu. Kata berpikir itu gini loh saudara. Tuhan berhenti sejenak. Maka itu kalau saudara ingin belajar Alkitab, kumpulkan semua terjemahan. Lagi sekali Indonesia punya 9 terjemahan. Usahakan bisa dapat 3 aja sudah lumayan. Ya. Lalu ada Alkitab lain. Saudara bisa bahasa Jawa, pakai bahasa Jawa. Yang bisa bahasa Madura, pakai bahasa Bugis, bahasa macam-macam. Alkitab adalah satu-satunya buku yang sudah diterjemahkan ke dalam 4.000 sekian ratus bahasa. Maka itu gak ada buku lain yang bisa menyaingi. Catat, 4.000 sekian ratus bahasa. Itu Alkitab. Indonesia negara yang paling banyak bahasanya. Karena bahasa sukunya banyak. Maka itu lembaga Alkitab Internasional kagum lihat Indonesia. Karena bahasanya banyak. Dan sampai hari ini belum selesai. Masih terus diterjemahkan bahasa-bahasa suku yang lain. Yang paling banyak itu Papua, saudara. Aduh, luar biasa. Maka itu jangan cuma pakai satu Alkitab terjemahan baru. Pakai Alkitab yang lain. Kalau saudara masih punya terjemahan lama, pakai terjemahan lama. Saudara yang pernah bergabung dengan gereja Bukit Zaitun, Pak Yusuf BS, itu sampai hari ini masih pakai terjemahan lama loh, kitab sucinya.
nggak mau yang baru. Oke, nggak apa-apa, urusan mereka. Nah, jadi kalau saudara bisa punya Alkitab bahasa-bahasa yang lain, maka kita makin kaya dan gampang untuk mengerti. Nah, contohnya ayat ini. Berpikirlah Yahweh. Ternyata saya baca di terjemahan lain, Tuhan berhenti sejenak. Tuhan bicara sendiri dalam hatinya. Apa yang dia pikir? Kalau orang lagi sudah jalan keluar dari meninggalkan rumah, terus berpikir sejenak, ya, bicara dalam hati, itu sambil jalan atau berhenti? Stop pasti ya. Nah, apa yang dipikir Tuhan? Ulangi lagi Pak Roni ayat 7. Ayat 17. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Terus? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa? Dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Terus? Sesudah itu berfirman Nah, stop sampai situ. Saudara perhatikan, ini menarik sekali. Oh, Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Kalau kami sadar Tuhan siapa kami, lalu Tuhan berikan kami kerajaan itu. Dan gak cuma kerajaan itu yang Tuhan berikan. Kami, Engkau tentukan hak-hak kerajaan. Sama seperti yang Papa tentukan buat Tuhan Yesus. Tuhan ampuni kami. Kalau seringkali kami merendahkan Tuhan, ampuni kami. Kalau kami sering mengeluh, ampuni kami. Ini posisi yang kami sering lupa. Dan bahkan tidak sedikit hamba-hamba Tuhan banyak yang belum tahu bahwa kami ini posisinya luar biasa. Seotoritas dengan Tuhan Yesus. Hak-hak kerajaan yang kami terima itu sama seperti hak-hak kerajaan yang Papa beri kepada Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mau bertobat betul-betul. Dalam nama Yesus. Saudara, jadi Abraham ini sudah dalam posisi raja. Ayo kita bahas ya. Kalimat pertama ayat 17 ditulis berpikirlah Tuhan. Artinya Tuhan berhenti sejenak, terus batin, ngomong sendiri. Panjang lo ngomongnya tadi. Masa sih aku nggak ngomong kepada sahabatku ini tentang rencanaku untuk ke Sodom? Saudara perhatikan, saya ingin bongkar firman Tuhan ini yang Tuhan ngomong dalam hati. Tuhan ngomong berpikir sejenak. Jadi begini, ada perasaan tidak enak, ada perasaan bersalah di hati Yahweh Tuhan kalau dia mau pergi ke Sodom tanpa memberitahukan rencananya kepada sahabatnya ini loh. Masa sih aku akan diam saja? Coba Pak Roni baca lagi ayat 17. Ini penting, rahasianya ada di kalimat ini. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Terus? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa? Stop sampai di situ. Masakan aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang aku akan buat di Sodom? Saudara bisa menemukan nggak Tuhan merasa bersalah? Coba Pak Roni jawab. Pak Roni ketemu perasaan itu nggak? Ya. Nah, saya nangis saudara. Ternyata kalau saudara dan saya sudah diberi otoritas kerajaan, maka apa saja yang Tuhan rencanakan dan akan dia buat, dia pasti ngomong dengan sahabatnya kita ini, para raja ini loh. Dia pasti ngomong. Dia merasa bersalah kalau dia nggak berunding dengan kita dulu. Aduh saudara, saya sampai Tuhan siapa aku? Dapat kepercayaan setinggi ini, sebesar ini. Maaf saya cerita lagi, makanya itu saya bersyukur istri saya itu sampai heran. Saya ini sibuk tiap hari.
Tadi saya terlambat setengah jam itu karena dari pagi, saudara. Kan sudah diminta untuk siap. Jadi saya ini belum sarapan. Ya, jadi saya ini sarapan tadi, ini jam Papua ya, jam 11 kurang 10. Maka itu tadi saya ditelepon Pak Philip. Koden siap belum? Lagi, aduh Philip, Koden ini belum makan, ini yang di Florida. Jadi saya terlambat. Tiap hari saya begini. Terus saya ini siaran radio tiap malam, saudara. Ya, jam 9 saya khotbah. Lalu jam 10 itu ada siaran namanya OMA, obrolan malam. Nah, kalau saudara ada yang pakai HP Android, bisa ikut dengar. Radio kami di Nabire itu setiap malam on air, live. Jadi dengan dipandu oleh seorang master teologi, namanya Pak Agus Mujiono dari Semarang. Nah kami, wah, di telepon itu orang dari Amerika, dari Australia, dari Belanda, kontak. Obrolan malam. Itu sampai jam 12, saudara. Karena 2 jam acaranya. Ya di Jawa masih jam 10. Lah itu tiap hari begitu. Saya menikmati betul. Jadi saya ini gak nganggur. Karena Tuhan tahu bahwa saya siap untuk jadi berkat. Karena saya tahu posisi saya. Maaf, raja yang punya otoritas. Saya gunakan itu. Oke? Jadi Abraham bisa membuat Tuhan rasa bersalah. Kalau Tuhan gak bicara kepada Abraham. Nah, kalimat pertama ayat 17, berpikirlah Tuhan. Terus Pak Roni saya tadi nggak tahu. Setelah dia ngomong dalam hati, terus sesudah itu berfirmanlah Tuhan. Itu ayat berapa? 20. Nah, saudara perhatikan. Kita gini caranya gabungnya. Putus ayat 17 kalimat pertama. Berpikirlah Tuhan. Dalam hati. Akhirnya dia ngomong. 17, 18, 19. Begitu dia selesai ngomong sendiri, lalu kalimat pertama ayat 20 Pak Roni. Sesudah itu, bacakan. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan. Nah stop. Sesudah apa? Sesudah dia ngomong sendiri dalam hatinya, dia berunding sendiri. Aku ngomong gak ya kepada Abraham ya? Aku cerita gak ya? Planningku, rencanaku ke Sodom ini aku ngomong gak kepada dia? Jadi kata berpikirlah Tuhan di ayat 17, itu Tuhan itu sedang berunding dengan dirinya sendiri. Aku ngomong gak ya? Aku ngomong gak ya? Setelah dia sampaikan, setelah dia berunding sendiri, ayat 19, dia gak tahan. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan. Jadi ayat 17 sampai 19 itu bukan firman kepada Abraham. Tuhan ngomong sendiri. Dia berunding. Nah, saudara, sering gak kita berunding dengan diri kita sendiri? Contoh. Kita mau beli sepatu. So, uangnya ada. Toko yang dituju sudah ada. Sebelum kita berangkat, kita bisa berunding. Bukan dengan suami, istri, anak, diri sendiri. Kira-kira aku mau beli sepatu model apa ya? Warna apa ya? Pakai tali atau tidak ya? Pernah nggak kita ngalami itu? Nah, Kejadian 18 ayat 17 sampai 19 seperti itu Tuhan. Dia ngomong sendiri dalam hatinya. Enak nggak ya kalau aku nggak ngomong pada Abraham? Saudara, inilah posisi sahabat raja. Jadi kita dihargai sebegitu tingginya oleh Tuhan. Apa Pak Roni firmannya ayat 20 dibaca? Sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Nah, aku hendak mengetahuinya. Nah, saudara, ini namanya adil. Kalau saudara baca Yesaya 11 ayat yang ketiga, dikatakan Tuhan itu tidak kuping tipis. Dia mengadili bukan karena kata orang. Dia mau ngecek sendiri. Itu Yesaya 11. Nah, di dalam ayat ini, ayat 20 Kejadian 18, setelah dia berpikir dalam hati, akhirnya dia memutuskan, aku bersalah ini. Kalau aku nggak berunding dengan Abraham, sahabatku sebagai raja juga, aku bersalah. Oke, gini Bram. Aku mau ke Sodom, itu untuk ngecek. Karena banyak orang berkeluh kesah tentang dosa Sodom. Kita ingat ya dosa Sodomnya yang terjadi di zaman ini juga. Ayo kita lapor ke surga. Ceritakan Tuhan ini keadaan.
Kalau banyak yang lapor, Tuhan pasti akan memperhitungkan. Aku mau ngecek Abraham, benar nggak keluh kesah orang itu? Aku ingin tahu. Nah saudara, inilah sahabat raja. Dihargai sama seperti raja itu. Jadi raja juga punya penasihat, raja juga punya tim untuk sama-sama ngerjakan sesuatu. Terus ayat 21 Pak Roni. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Ayat 22. Lalu berpalinglah orang-orang dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Ya, ayo saudara kita buat peragaan ya. Sambil kita pegang HP, dengerin kita buat peragaan. Ini buat saya bersujud pertama kali dapat pewahyuan ini. Saya letakkan dahi saya sampai ke lantai. Saya hormat, saya gemetar. Ada apa? Setelah Tuhan ngomong begitu kepada Abraham, dia berangkat. Berangkat loh. Maka berjalanlah orang-orang itu. Siapa orang-orang itu? Tuhan bersama 2 malaikatnya. Ke arah Sodom. Lihat posisi Abraham. Tolong Pak Roni baca lagi posisi Abraham ini yang luar biasa saudara. Gimana posisi? Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Roh Kudus, kami mau bertobat. Kalau masih ada di antara kami menganggap remeh janjimu di Lukas 12 dan Lukas 22. Bahwa kami ini Engkau percayakan kerajaanmu untuk kami atur, untuk kami kelola di bumi ini. Kalau masih ada yang belum percaya, ampuni kami. Dan biar kejadian 18 ini merubah konsep kami total Tuhan. Saudara, tadi saya minta peragakan. Jadi kalau Yahweh Tuhan bersama 2 malaikatnya sudah berjalan loh ke arah Sodom. Betul ya Pak Roni ayatnya kata itu ya berjalan ke arah Sodom. Ya. Nah, Abraham tetap berdiri di depan Yahweh Tuhan. Bisa bayangkan? Jadi posisinya Tuhan dan posisi Abraham bagaimana? Ayo. Gimana posisinya Tuhan dan Abraham? Pak Roni wakili jawab. Bagaimana posisinya Abraham dan posisinya Tuhan? Tuhan sudah melangkah ke arah Sodom berjalan. Abraham masih berdiri di hadapannya. Ayo gimana posisinya? Ini penting saudara. Sehingga kita tahu kita ini raja-raja yang dihargai oleh Tuhan. Abraham melihat bagian belakang dari Tuhan. Nah, salah. Salah Pak Roni. Itu dulu pikiran saya juga. Coba baca lagi. Ayat 22. Ayo Pak Roni baca. Ini yang salah. Saya dulu mikir gitu juga. Ya, baca. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Nah, saudara maaf, bukan cuma Pak Roni, saya juga pernah salah. Ternyata konsep agamawi masih begitu kuat di hadapan, di benak kita. Maka itu saya tanya tadi, ayo kita peragakan. Kalau Tuhan sudah berjalan ke arah Sodom, dan Abraham tetap berdiri di hadapan Tuhan. Ayo kita temukan. Jadi posisi Tuhan dan Abraham itu kayak apa? Jadi Abraham mundur. Bukan. Bukan mundur Pak Roni. Baca lagi. Ayo baca lagi. Ini sampai kita ketemu loh saudara. Ini keren betul. Ayo. Ulangi lagi Pak Roni. Ayat 22. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Stop dulu. Jadi Tuhan sudah menghadap ke arah arah tubuhnya, arah wajahnya ke arah mana Tuhan? Sodom. Terus Abraham di mananya Tuhan? Baca Pak Roni. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Nah, saya tanya lagi kepada semua saudara.
Jadi posisi Tuhan dan Abraham itu bagaimana? Ayo Pak Roni mewakili. Berhadapan kan? Nah, ini kan kurang ajar. Ini kan nantang. Betul tidak Pak Roni? Ya. Ini yang buat saya sujud berlutut, saya nangis. Siapa kita, saudara? Siapa kita? Ingat Galatia 3, 4 atau 3 saya lupa. Kalau kita ini milik Kristus, berarti kita juga keturunan Abraham. Jadi kita ini Abraham, sahabat Tuhan. Saudara, seharusnya Tuhan tersinggung loh. Hei, minggir kamu. Betul nggak Pak Roni? Ini kan kurang ajar. Tuhan sudah berjalan ke arah Sodom, dicegat. Berhadapan. Persis berdiri di depan Tuhan loh saudara. Nggak main-main. Kenapa Tuhan nggak tersinggung? Kenapa Tuhan nggak marah? Jawabannya, karena Abraham itu punya otoritas raja. Seperti itu kita saudara-saudara punya otoritas raja. Lukas 12:32, Lukas 22:29, Wahyu 1 ayat yang ke-6, Wahyu 5 ayat 10, Wahyu 11 ayat 15, Wahyu 20 ayat 4. Kita ini raja-raja yang akan memerintah di bumi. Awal-awal saya menikah, salah satu buat pertanyaan istri saya adalah, dia baru sadar, aku kok baru sadar ya, kamu ini kok berdoa nggak pernah minta untuk keperluanmu, keperluan kita, tapi doamu selalu untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang ini, untuk orang itu. Saya jawab, karena aku tahu posisiku di hadapan Tuhan. Ini loh saudara. Jadi kalau posisi kita itu sebagai raja, maka kita bisa berhadapan-hadapan dengan Tuhan loh. Oke, logika kita. Maka itu Pak Roni jangan tersinggung ya kalau saya pakai contoh Pak Roni tadi. 2 kali saya tanya Pak Roni, jawabannya tetap sebagai orang timur yang hormat kepada Tuhan sopan. Gimana posisinya? Abraham di belakang Tuhan. Saya suruh baca lagi. Masih sama. Oh, Abraham berbalik di belakang Tuhan. Tapi setelah kita baca lagi, Tuhan mengarahkan diri ke arah Sodom, berjalan ke arah Sodom, tapi Abraham tetap berdiri di hadapan Tuhan. Kenapa Tuhan gak tersinggung? Ayo kira-kira bupati aja lah, kok sebelum gubernur terlalu tinggi, apalagi presiden terlalu tinggi, bupati aja. Sedekat-dekatnya kita dengan bupati. Kalau bupati lagi emosi, misalnya lagi marah, berjalan ke satu arah, terus kita menyegat dia di depan, berani nggak kita? Akan dimaki-maki mungkin. Tapi Abraham tidak, dia berani. Ini loh saudara yang kita harus ngomong. 23 Pak Roni, apa yang terjadi setelah itu? Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Saudara, ini ayat luar biasa. Maka itu sampai selesai perikop ini, nggak ada doa syafaat Abraham, itu nggak ada. Yang ada adalah tawar-menawar. Nah, kenapa Abraham kasih angka 50? Kan dia punya kemenakan namanya Lot. Anggotanya 4, istrinya dan 2 anak perempuannya. Nah, Abraham pikir setelah sekian tahun Lot ini bersama keluarganya ada di Sodom, paling tidak Lot itu sudah menggarami orang Sodom, sehingga kumpulan mereka jadi 46. Jadi bertambah 46. Ditambah 4 dengan mereka jadi 50. Maka itu Abraham menawar, Tuhan, kalau ada 50 orang benar di situ, masa kamu akan binasakan yang 50 bersama sekian banyak yang tidak benar? Saudara, di sini kita belajar, aduh, kasih Tuhan itu luar biasa. Nah, inilah namanya sahabat yang bisa diajak berunding. Saudara, tahun 78
saya dipaksa oleh Yeremiarim almarhum untuk baca sebuah buku. Sayang bukunya nggak diterbitkan lagi karena penerbitnya sudah tutup. Kalau kita yang sudah generasi tahun 50-an 60-an, ingat nggak di Surabaya dulu di Jalan Genteng Besar yang sudah dekat ke arah Jalan Tunjungan, ada toko buku Kristen namanya Yakin. Kalau ada yang ingat ya, itu toko buku Yakin itu tutup tahun 90-an sudah. Nah, Yakin ini menerbitkan buku rohani, judulnya Menuju Takhta. Ya, kalau dicari mungkin masih ada. Ya, karangan Paul Belheimer. Nah, tahun 78 saya dipaksa Yeremiarim untuk baca buku itu. Saya baca, saudara, nggak sampai 2 jam habis, kan bukunya memang tipis. Saya bertobat. Karena dalam buku itu dikatakan begini. Tuhan kenapa nggak pakai malaikat untuk menyelesaikan pekerjaannya? Kenapa dia pakai kita? Nah, padahal kalau Tuhan pakai malaikat pekerjaannya cepat selesai loh, saudara. Betul nggak? Coba. Ngundang hamba Tuhan, yang ngundang saya. Itu pasti ribet. Transport, akomodasi, konsumsi. Betul? Tapi kalau ngundang malaikat, tiga-tiganya nggak ada. Orang terbang sendiri. Malaikat nggak perlu tidur, nggak perlu konsumsi. Dan bayangkan, kalau ada gereja mampu ngundang malaikat khotbah KKR, malaikatnya baru nongol, belum khotbah. Orang bertobat nggak? Iya pasti bertobat. Nah, buku itu menulis kenapa Tuhan pakai manusia. Saya guru sekolah minggu hampir 14 tahun. Saya punya pikiran begini waktu itu. Jumlah orang Mesir yang dipimpin Musa keluar dari, jumlah orang Israel yang dipimpin Musa keluar dari Mesir menuju Kanaan. Itu kira-kira hampir 4 juta atau 4 jutaan kira-kira. Karena bilangan 1 menuliskan laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas itu jumlahnya 600 sekian puluh ribu. Lah belum adiknya yang perempuan kecil laki, belum kakak perempuannya, belum orang tuanya, belum nenek kakeknya. Jadi kira-kira 4 jutaan. Nah, saya tuh mikir gini ya, jangan ditertawakan ya. Ini memang pikiran anak-anak. Saya senang kalau belajar kita pakai logika anak-anak. Pasti ketemu. Saya tuh pernah mikir gini loh, saudara. Tuhan, kan malaikatmu jumlahnya itu miliar. Ayo, coba saudara. Mungkin sambil tertawa, tapi saya minta saudara jawab ya. Dan wakili Pak Roni yang jawabnya. Ini pikiran saya dulu, saudara. Bisa nggak Tuhan minta malaikatnya, satu malaikat gendong 1 orang Israel dari Mesir dibawa ke Kanaan? Coba Pak Roni jawab, bisa nggak Tuhan buat begitu? Sangat bisa. Nah ya, ngapain sampai 40 tahun putar-putar itu loh dipimpin Musa? Oh, malaikat yang gendong bisa kok. Dari sini saya belajar, malaikat memang lebih hebat dari manusia. Tapi Tuhan menghargai kita karena kita ini anaknya. Kita ini mempelai perempuannya. Kita ini sahabatnya. Kita ini raja-rajanya. Maka itu dia perlu diskusi dengan Abraham. Untuk ke Sodom. Dan Abraham jadi penengah. Kalau zaman sekarang Abraham jadi pengacara. Yang membela terdakwa yang mau dihukum ini. Hebat nggak Tuhan kita, saudara? Nah, dalam buku itu saya belajar. Sekarang baca Amos 3 ayat 7. Amos 3 ayat 7. Wah, sudah 50 menit ini kita belajar. Amos 3 ayat 7. Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Oke. Saudara, tahun 78 saya dapat pewahyuan ayat itu. Dan itu merubah hidup saya dalam pelayanan saya. Polanya berubah. Sungguh. Tenanan bahasa Jawa. Surely bahasa Inggrisnya. Serius. Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu. Apa sih arti kata tidak berbuat sesuatu? Banyak. Nganggur, pasif, masa bodoh,
nggak bisa ngapa-ngapain, gagal. Loh, kok Tuhan gagal? Kok Tuhan nganggur? Kok Tuhan nggak bisa ngapa-ngapain? Gini firman-Nya, sungguh Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu. Kenapa? Kenapa Tuhan diam? Kenapa? Jawabannya itu mengagetkan, saudara. Sebelum, saya pakai kata ini, tanpa dia merundingkan keputusannya dengan hamba-hambanya. Kita ini rekan sekerjanya. Abraham itu rekan sekerjanya. Maka itu diajak berunding. Jadi Tuhan gak ke Sodom dulu sebelum dia berunding dengan Abraham. Saudara, ayo mulai hari ini kita berubah. Posisikan diri kita sebagai sahabat-sahabat Tuhan, sebagai raja-raja. Nah, ini masalahnya. Ingat, sejak tadi sesi pertama kita sudah belajar. Di dunia ini hanya ada 2 kerajaan. Salah satu yang harus memerintah. 1 kerajaan surga, 2 kerajaan neraka. Betul nggak? Kan nggak ada yang ketiga, bukan? Nah, begitu pula hanya ada 2 kekuasaan di alam semesta. Tuhan dan setan. Setan masih berkuasa loh sampai hari ini, saudara. Buktinya virus ini perbuatan mereka. Bukan Tuhan. Oh enggak, saya enggak setuju. Kok kita ada yang berkata, oh ini hukuman Tuhan Thomas. Ya enggak. Tuhan enggak seperti itu. Setan yang buat virus ini. Karena Tuhan tidak membunuh. Oke, sama seperti waktu tsunami Aceh dulu. Saya marah kepada hamba-hamba Tuhan. Ini hukuman untuk mereka di Aceh. Stop. Kalau sampai kita ngomong begitu, maka yang lain enggak percaya. Tuhannya orang Kristen sadis ya. Bunuh 250.000 orang. Salah, tsunami itu bukan buatan Tuhan. Itu iblis semuanya. Maka itu jangan kita menganggap Tuhan semua. Tidak. Oke? Atau Pak Roni baca dulu 1 Yohanes 5 ayat 19. Coba kita lihat ayat ini. 1 Yohanes 5 ayat 19. Jadi semuanya itu bukan Tuhan. Di dunia ada iblis. Ada Tuhan dan ada setan. 1 Yohanes 5, 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Amin. Kita berasal dari Tuhan. Ya, dan seluruh dunia ya berada di bawah kuasa si jahat. Ya sudah. Kita berasal dari Tuhan, saudara. Enggak ragu-ragu. Tapi masalahnya, yang berasal dari Tuhan ini tinggalnya di dunia. Dan menurut firman ini, seluruh dunia di bawah kuasa si jahat. Pertanyaannya, sejak kapan seluruh dunia di bawah kuasa si jahat? Jawabannya, sejak di Taman Eden, ketika Adam menyerahkan otoritas itu. Jadi yang menguasai dunia ini bukan Tuhan, tapi setan. Maka itu Amos 3 ayat 7 saya berkata begini. Kalau Tuhan pasif, kalau Tuhan gak buat apa-apa, sungguh Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu sebelum menyatakan keputusannya kepada rekan-rekan sekerjanya, hamba-hambanya, diajak berunding. Jadi begini, kalau Tuhan pasif, siapa yang aktif? Setan. Kalau Tuhan nganggur, siapa yang rajin? Setan. Kalau Tuhan diam, siapa yang bergerak? Setan. Jadi Amos 3 ayat 7 harus jadi pelajaran penting buat kita. Jadi kalau ada kejahatan terjadi di daerah kita, pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, yang macam-macam, narkoba, berarti di situ setan-setan sedang bekerja. Jadi menurut Amos 3 ayat 7, kalau setan merajalela, yang salah adalah gereja. Loh kok gereja? Iya, karena Tuhan gak bisa buat apa-apa tanpa gerejanya. Sungguh Yahweh Tuhan tidak buat sesuatu sebelum menyatakan apa rencananya berunding dengan hamba-hambanya, yaitu para nabi, sahabatnya ini. Wah, saudara, saya kagum sekali. Oke, ayat terakhir. Yeremia 23 ayat 18. Yeremia 23:18. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapa yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya?
Nah, saudara, sejak saya membaca buku Menuju Takhta tahun 78 itu, saya menemukan ayat ini. Ternyata surga itu punya MPR, Dewan Musyawarah. Siapakah yang hadir dalam Dewan Musyawarahku? Dulu saya beranggapan Dewan Musyawarah itu para malaikat. Ternyata tidak, saudara. Dewan Musyawarah itu adalah kita, gereja Tuhan, yang diberi otoritas raja itu. Jadi Tuhan itu tunduk, nggak maunya sendiri, kepada MPR-nya, Dewan Musyawarahnya. Ini luar biasa. Masih ingat hari Senin kemarin kita belajar bahwa gereja harus mengajar. Ingat, ada 3 lembaga penting di sebuah negara demokrasi: yudikatif, legislatif, eksekutif. Jadi eksekutifnya itu Tuhan, legislatifnya itu kita. Jadi legislatif membuat hukum, pemerintah yang melaksanakan eksekutifnya. Itu menurut Yeremia 23 ayat 18. Maka itu ketika Tuhan punya rencana, lalu kita, rekan sekerjanya, raja-rajanya di dunia itu memble, bahasa Surabaya, nggak ngapa-ngapain. Orang Jawa Timur bilang lolo. Aduh, saudara. Ya udah, Tuhan terpaksa diam. Kalau kita nggak mau mengerti. Ayo kita berubah mulai hari ini, saudara. Dalam konsep ini. Sungguh, Yahweh Tuhan nggak buat sesuatu sebelum dia merencanakan. Sebelum rencananya diputuskan bersama dengan rekan sekerjanya. Maka itu kenapa Abraham bisa diajak diskusi. Sampai Tuhan merasa salah kalau dia nggak berunding dengan Abraham, nggak mengajak Abraham berunding. Aduh, itu saya kaget sekali. Maka itu mulai hari ini ya hamba-hamba Tuhan, murid-murid Yesus, sahabat-sahabat Tuhan. Posisikan diri kita sedemikian rupa. Saya ulangi, posisikan diri kita sedemikian rupa. Sampai Tuhan itu bisa merasa bersalah kalau dia nggak berunding dengan kita. Ini luar biasa, saudara. Ini saya cerita tahun 2007 ya, sudah agak lama. Tahun 2007 tiba-tiba ada 2 keluarga dari kota Sydney. Itu nggak pakai tanya, karena mereka kenal kami baik. Nggak pakai tanya, dan mereka tahu. Tadinya mereka tanya, Koden, tanggal sekian sampai tanggal sekian ada pelayanan nggak? Wah, kebetulan kosong. Tapi mereka nggak ngomong mau apa. Tiba-tiba mereka sudah belikan kami tiket. Hah? Tiket naik kapal krus, saudara. Kapalnya kapal pesiar itu. Nggak tanggung-tanggung, saudara. 14 malam. Dari Sydney ke Melbourne. Melbourne ke Tasmania, Hobart. Terus ke New Zealand. Melipir pantai dari kota paling selatan sampai kota paling utara. Wah, saya bilang, pertama istri saya bilang, gak mungkin Koden mau. 14 malam nganggur itu ngapain? Tapi aneh, saudara, waktu saya berdoa, Tuhan, saya gak mau loh Tuhan, 14 malam. Apalagi naik kapal krus tuh gak enakan loh, saudara. Makan terus di laut, makan tidur, jalan-jalan di atas kapal. Ya memang ramai, ada kolam renang, ada toko, ada macam-macam. Tapi ini saya gak mau. Tapi aneh, Roh Kudus bilang kamu berangkat. Aduh, ya udah saya ikuti aja apa yang Roh Kudus mau. Tapi yang ngajak saya ini merasa berdosa karena dia kenal saya. Nggak mungkin bisa nganggur. Malam pertama kami keluar dari Sydney, kami makan malam. Pertama kali ya di atas kapal itu. Ternyata salah satu pemimpin di kapal itu orang Indonesia, tapi Muslim. Terus teman saya ini bilang, karena kapal krus itu banyak orang Indonesianya juga. Lihat yang terakhir ada 3 kapal krus. Terus ada sekian ratus awak buah kapal yang diduga kena COVID-19 harus diturunkan ya. Nah, kapal pesiar itu banyak ABK, awak buah kapal orang Indonesia. Terus nawarkan, saudara. Ini ada pendeta yang ikut. Oh ya? Boleh nggak ada doa yang untuk yang Kristen? Saudara, malam pertama lewat dari Sydney kami menuju Melbourne.
Malam kedua kami di Melbourne mulai ada ibadah. Bayangkan. Tapi ibadahnya unik setelah jam 12 malam. Setelah mereka kerja semuanya. Jadi yang shift nggak banyak-banyak. Saudara, di situ kami melihat kemuliaan Tuhan. Saya nggak mau nganggur. Saya jadi berkat. Jadi mulai malam kedua sampai malam ke-14. Tiap malam di kapal ada kebaktian. Luar biasa, saudara. Saya nggak merasa berdosa 14 malam nganggur itu. Dan saya memberi kesempatan pada semua ABK. Nggak harus yang Kristen. Pokoknya orang Indonesia. Jadi ngikut ibadah itu nggak cuma yang Kristen. Karena kan nggak pernah ada gitu loh. Di atas kapal, pesiar milik orang luar, orang asing. Ada kebaktian bahasa Indonesia. Jadi yang ikut juga bukan cuma yang Kristen ya. Karena sudah lama nggak ketemu orang Indonesia. Kami cerita-cerita. Menyenangkan sekali. Jadi saya nggak buat ibadah Kristen, tidak. Sharing-sharing aja, tanya jawab. Tapi saya bagikan firman Tuhan. 13 malam, saudara. Waktu kami turun di kota Auckland. Aduh, perpisahan kami mengharukan sekali. Luar biasa. Itulah cara Tuhan. Kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan bisa kerjakan lewat kehidupan kita. Roh Kudus menolong kita. Di masa COVID-19 ini kita nggak boleh nganggur. Tetap boleh jadi berkat buat banyak orang. Biarlah Roh Kudus akan mengembangkan firman ini dalam hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai ketemu ya. Pak Roni berdoa untuk kita. Bapa di surga, kembali kami bersyukur untuk sesi yang terakhir buat hari ini. Kami boleh banyak belajar tentang kebenaran-Mu. Dan biarlah mulai hari ini kami boleh berubah menjadi berguna buat kerajaan surga. Amin, amin. Nantikan pertolongan Roh Kudus atas hidup kami sehari-hari dan untuk selanjutnya. Terima kasih buat Bapak-Mu, Kordian yang selama ini senantiasa setia untuk memberkati kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai ketemu hari Jumat ya Pak Roni ya. Ya. Ya, pokoknya terserah saudara. Saya ikut. Tuhan memberkati.